Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina. Ini 1,8 ya, 1,8 tipenya XV Matic tahun 2007. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari tampilan fisik luar. Yang pertama adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, ada kemungkinan problemnya bisa jadi di per atau suspensinya di shock breaker juga bisa bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, untuk permukaan bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen dari part mobil ya, bodi mobil. Pastikan bahwa nutnya ini masih simetris, jaraknya itu masih sama ya, sama simetris. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah di permukaan bodi. Nah, bodi yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia pantulan objek yang ada di sekelilingnya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan detail dari bodi semuanya. Terus instrumen di mobil juga bagian luar juga kita perlu perhatikan, baik lampu, terus habis itu velg, ban, kaca, semuanya kita perhatikan, kita pastikan bahwa mobil secara fisik luar aman. Nah, jika kita pastikan sudah oke, nah berikutnya kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di di kolong dashboard. Pastikan di kolong dashboard ini aman, tidak ada bekas ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu di sini di pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus habis itu juga kita perlu perhatikan di bawah kolong jok. Pastikan di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur. Nah, oke. Nah, jika kita sudah pastikan aman, sekarang kita coba masuk ke mobil. Nah, kita rasakan bagaimana posisi mengemudinya, enak atau tidak, seperti itu. Nah, terus bagian interior juga kita perhatikan juga semuanya, instrumen yang ada di interior. Terus habis itu juga plafon juga kita perhatiin, ini juga plafon kondisinya masih bagus seperti itu. Nah, terus jok juga kita perlu perhatikan juga. Kenapa? Karena ya kita sebagian besar pembeli mobil berada di dalam dan akan menikmati mobil terutama di bagian dalamnya. Nah, dia joknya sudah diganti dengan jok semi kulit ya. Ini sudah red rim seperti itu dan kondisinya juga masih oke, dan warnanya pun juga senada dengan warna bodi luar. Nah, oke. Sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga pertama level oli, terus kondisi oli, terus habis itu level radiator coolant sama kondisinya. Kita periksa juga apakah ada rembesan di mesin, terus di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa semua itu aman. Nah, setelah itu kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Jadi apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah swak, atau bisa jadi di dinamo starternya bermasalah. Terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir. Pastikan bahwa getarannya itu minim. Terus habis itu juga dari duduk kita juga bisa kita rasakan ya bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam mobil. Pastikan itu getarannya minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan engine mountingnya sudah pecah dan perlu diganti, atau bisa jadi mesin pincang, atau bisa jadi ada hal-hal lain yang bermasalah di mesin. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer.
Nah, mobil ini kilometernya 122.000. Jadi untuk usia mobil yang hampir 15 tahun, berarti pemakaiannya masih di bawah 10.000, masih cukup oke untuk tahun segini ya. Nah, pastikan kilometer ini ada mobil yang kilometernya ini sesuai dengan, kita pastikan salah satunya adalah dengan adanya record service. Nah, di sini dia juga ada record service. Nah, ini ganti oli ya, ganti oli terakhir di 121.000, berikutnya di 126.000. Nah, terus habis itu ini juga ganti matic ya, oli matic, nanti kembali lagi di 141.000. Nah, di Grand Livina ini juga masih lengkap. Jadi dia satu bundel ya, satu bundel apa namanya, buku servisnya. Sorry, ini coba saya buka dulu. Nah, masih lengkap ya, jadi masih lengkap. Coba kita periksa resletingnya. Saya buka dulu. Lupa nih, harusnya tadi saya buka dulu nih sebelum di videoin, tapi nggak apa-apa, masih bisa. Nah, oke. Nah, dia buku manual juga masih ada. Terus ini buku servisnya ya. Jadi dia servis record terakhir itu di Nissan sampai dengan 49.000. Nah, 49.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita cocokkan dan kita pastikan bahwa jangan sampai dapat mobil yang kilometernya diturunkan atau di-reset. Nah, berikutnya kita periksa mesin ya. Nah, ini dia spion sudah elektrik tapi belum retract. Ini buat tempat apa namanya tuh, sekring. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, ini buat buka tangki bensin, seperti itu. Oke. Nah, door trim kita periksa juga masih aman, masih kondisinya bagus. Ini bahannya blue. Nah, sekarang kita buka jendelanya. Oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya sudah tidak ada, berarti pintu sudah gantian, atau sealernya sudah rusak, atau berarti ada kemungkinan indikasi diperbaiki ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, oke. Nah, Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1800 cc dengan penggerak roda depan. Nah, mesinnya ini sama dengan Latio ya, Nissan Latio kalau nggak salah. Terus seperti itu. Untuk memastikan mesin kondisi bagus atau enggak, yang pertama kita lihat dari getaran. Terus kedua dari suaranya, dia halus, tidak kasar, dan ritmenya beraturan. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak kena nabrak, yang pertama kita periksa di sealer di kap mesin, pastikan sealernya ini masih aman. Terus habis itu di bagian depan, ini namanya apron, pastikan bahwa apronnya ini tidak bekas ketokan atau bekas reparasi. Nah, seperti ini juga di samping-samping juga sama, seperti itu. Nah, untuk memastikan tidak kena banjir, kita bisa meriksa dari karat yang ada di metal. Terus habis itu dari apakah ada sisa-sisa lumpur yang menempel di mesin, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mesin sudah aman, maka kita coba lihat yang lainnya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang, yang ya sudah terkenal dan populasinya juga lumayan, dengan kenyamanan yang mungkin salah satu yang terbaik di kelasnya, mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Dia juga varian yang tertinggi dan mesinnya 1800 dengan tarikan yang lumayan oke, seperti itu. Oke, sekarang kita coba periksa di bagian tengah ya, bagian tengah. Oke, coba saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Terus habis itu headroom juga masih oke, masih bisa dapat sekitar berapa ya, 7 jari ya. Oke. Nah, jok baris keduanya bisa dilipat dengan konfigurasi 60% 40%. Nah, di bagian tengahnya ada armrest ya, armrest yang ada juga 2 cup holder. Nah, di samping pintu tidak ada cup holder, tapi ada laci penyimpanan saja. Di sini ada kantong 2 di sini. Nah, di tengah ada ventilasi AC. AC juga kita cek masih aman, masih dingin, masih oke, seperti itu. Nah, di belakang bisa 2 penumpang ya, 2 penumpang dengan headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Oke. Terus kita periksa lagi. Nah,
Door trim juga masih aman, masih bagus. Ini bahannya juga blue. Nah, dia sudah wood panel. Oh ya, lupa tadi depan juga sudah ini ya, child lock sudah dilengkapin, ada. Terus habis itu sealer di pintu juga masih aman, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tangki bensin di sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagasinya. Bagasi kita periksa, sealer yang ada di pintu bagasi juga masih aman. Oke. Nah, dia bagasi ukurannya tidak begitu besar ya, tapi jika bangku dilipat dia dia rata ya, rata, datar, bisa dapat space yang oke. Dan kalau punya anak juga kita kasih kasur juga enak dia untuk bisa tiduran. Nah, di bagian bawah sini ada ada kompartemen lagi buat nyimpan barang seperti itu, dan di bawahnya lagi ada ban cadangan ya, ban cadangan. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita periksa di sini pintu ya. Oke. Pintu kita periksa, door trim masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Child lock di sini. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang ya. Ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagian depan. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Door trim juga kondisinya masih oke, masih bagus. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian depan ya. Oke. Nah, ini setir ada sedikit pudar karena pemakaiannya, tapi secara keseluruhan masih oke. Bisa kita tutupin juga dengan sarung setir ya, agar lebih bagus. Nah, AC kita periksa juga masih aman, masih dingin. Nah, dia sudah ada accent wood panel di sini. Nah, dia radio masih single din ya, single din. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini ventilasi udara luar dalam. Terus habis ini untuk pengaturan arah AC, semburan angin AC, di sini kecepatan AC, di sini suhu AC. Seperti itu. Nah, ini buat defogger belakang. Nah, di sini ada colokan rokok ya, bisa jadi power outlet juga. Nah, di sini ada 2 cup holder. Ini ada asbak ya, jika dicabut bisa jadi cup holder. Oke. Nah, dia matic. Kecepatannya matic. Di sini ada ada shift locknya juga. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada bekas-bekas sisa-sisa lumpur atau karat, ada indikasi mobil terkena banjir seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa buka, ada penyimpanan juga tertutup di sini. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup yang lumayan dalam ya. Oke. Nah, di samping tidak ada cup holder. Samping sini juga hanya ada tempat penyimpanan terbuka aja ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ya, sudah ya. Oke. Mungkin ini saja ulasan tentang Nissan Grand Livina 1,8 ya, ini tipenya. Tipenya XV Matic tahun 2007. Nah, jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus deskripsi mobil, harga, speknya, simulasi, kredit kami cantumkan. Nah, terus habis itu juga untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Nah, terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil second, kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana performa dan kualitas mobil, baik dari mesinnya, transmisinya, kaki-kakinya, terus pengeremannya, terus power steeringnya, dan hal-hal yang lainnya, kenyamanan segala macam bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Sama satu hal lagi, jika kita mencari mobil second kita harus sabar. Pilihlah kualitas yang terbaik seperti itu. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga browsing di Facebook kami Zal Motor, sama di Instagram FF Usfar. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.